Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur dan terima kasih kita panjatkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-5. Insyaallah sedikit lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Udah siap semuanya? Soalnya udah ada yang jualan kue lebaran. Udah mulai ada yang mau beli baju baru. Jadi udah siap belum Ramadan Idul Fitrinya Bapak Ibu? Ibu-ibu udah siap? Udah siap Idul Fitrinya? Pak Boy udah ya. Baru 4 hari puasa gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sisa 24 hari atau 25 hari menjalankan Ramadan. Ini tema yang dikasih sama panitia ini, dahsyatnya doa. Temanya adalah, saya rubah dikit ya. Temanya adalah bulan Ramadan, bulan berdoa. Bulan Ramadan itu kita kenal dengan istilah bulan puasa, bahasa Arabnya Syahrus Shiyam. Juga dikenal dengan bulan Al-Quran, bahasa Arabnya Syahrul Quran. Ada satu penamaan untuk bulan Ramadan yang perlu kita tahu, yaitu bulan berdoa. Disebut dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Syahrud Du'a, bulan untuk berdoa. Kenapa Ramadan disebut bulan berdoa? Karena dalam Al-Quran ada satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan doa, dan ayat itu nyempil atau tersisip di antara ayat-ayat puasa. Ayat puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus ayat setelahnya masih tentang puasa. Yang keempat itu tentang doa. Yang kelima puasa lagi, gitu. Jadi ada 5 ayat puasa, 1 ayat berisi khusus tentang doa. Bunyinya wa idza sa'alaka. Yang hafal besok boleh buka puasa bersama di sini. Emang boleh ya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini satu ayat ini tersisip atau Allah sisipkan khusus doa. Artinya apabila hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang doa, katakan bahwa aku dekat, aku akan mengijabah doa. Hendaklah mereka beriman kepadaku, mengikuti tata aturan yang aku perintahkan.
maka aku akan ijabah doa mereka. Baru setelah ayat doa itu balik lagi kepada tentang puasa. Uhilla lakum lailatas shiyam. Tentang puasa lagi, balik lagi tentang puasa. Itu satu. Kenapa disebut oleh para ulama bulan Ramadan sebagai bulan doa? Karena tadi apa? Ada satu ayat tersisip di antara 5 ayat Ramadan. Ada satu ayat bercerita tentang doa. Itu satu. Yang kedua, karena Nabi SAW mengabarkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin la turad." Artinya 3 doa tidak ditolak, yakni mustajab. Siapa mereka? Pemimpin yang adil. Siapa lagi? Orang yang dizalimi. Siapa lagi? Orang yang berpuasa hingga berbuka. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa tadi? Orang yang berpuasa hingga berbuka. Bahasa hadisnya as-shaimu hatta yaftur. Orang yang puasa sampai dia berbuka, kata Nabi, tidak ditolak doanya. Artinya ada kesempatan mustajab doa bagi orang yang beribadah puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Yakni mustajab. Mustajab itu bisa waktu, mustajab bisa tempat. Mustajab tempat raudhah, multazam. Bisa waktu. Waktu mustajab malam sebelum subuh, waktu mustajab. Siang itu tidak ada waktu mustajab kecuali hari Jumat, siangnya mustajab. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad bisa mustajab. Waktu itu bisa menjadi mustajab apabila seseorang melaksanakan siyam. Apabila seseorang melakukan puasa, syaratnya itu as-shaimu hatta yaftur. Kenapa? Kenapa dia memiliki waktu yang panjang dari pagi bahkan terbit fajar sampai terbenam matahari, dia punya kesempatan doa. Kenapa? Jawabannya karena orang yang berpuasa sedang beribadah. Dan ibadah itu isinya zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Coba aja cek. Salat. Yang dibaca apa yang pertama? Apa namanya? Iftitah. Iftitah ada 2 macamnya. Ada yang isinya doa, ada yang isinya pujian. Iftitah, silakan dicek. Setelah iftitah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya pujian di atas, doa di belakang. Doanya yang mana? Doanya yang mana? Pujiannya yang mana? Yang atas. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doanya di mana? Ihdina. Doa itu. Salat isinya doa saja. Kemudian ruku pujian. Boleh enggak berdoa dalam ruku? Ustaz. Boleh enggak berdoa dalam ruku? Satu-satunya doa yang boleh hanya Rabbighfirli atau Allahumma ighfirli. Selainnya enggak boleh. Betul. Enggak boleh doa yang lain kecuali Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, berdasarkan hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Cuman Rabbighfirli atau Allahumma ighfirli setelah baca Subhana Rabbiyal Azim. Sujud, i'tidal enggak ada doa, pujian. Ruku, sujud, terus berdiri terus sujud doa di situ sepuasnya. Silakan. Duduk di antara 2 sujud, doa atau zikir? Doa atau pujian? Coba bacanya gimana? Di antara 2 sujud bacanya gimana? Rabbighfirli doa atau pujian? Doa. Rabbighfirli paling singkat 2 kali. Dalam hadis disebutkan paling singkat. Kalau mau cepat, lagi cepat-cepat, Rabbighfirli, Allahu Akbar. Itu sunnahnya kalau mau cepat, tapi pelan-pelan bacanya. Itu isinya doa. Jadi salat itu isinya doa, dia ibadah. Ibadah itu tidak lepas dari zikir, doa, zikir, doa. Tawaf. Tawaf itu ibadah.
Isinya doa, zikir, doa, zikir. Bebas doanya itu, nggak harus teriak-teriak, nggak harus yang tertulis di buku, bebas. Masukkan aku dalam surga, jauhkan aku dari neraka, tetapkan aku dalam iman, matikan aku dalam husnul khatimah, berikan aku penerimaan ibadah macam-macam, berikan keberkahan kepada keturunanku, jadikan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat, jadikan istriku yang salehah, jadikan suamiku yang saleh, berikan aku mantu yang baik, besan yang baik. Boleh itu sambil tawaf, nggak ada masalah itu. Sa'i isinya zikir doa, zikir doa. Arafah, al-wuquf di Arafah, doa isinya. Tapi orang banyak yang nggak ngerti atau kurang paham bahwa puasa juga harusnya diisi dengan zikir dan doa. Zikirnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu zikir. Wa ma hiya illa dzikra lil mu'minin. Banyak. Al-Quran itu di Al-Quran disebutkan zikir. Wa ma huwa illa dzikru lil alamin. Wa ma hiya illa dzikru lil alamin. Zikir. Quran itu zikir. Zikir paling afdal Quran dibanding semua zikir yang ada. Doanya mana? Kita sendiri. Jadi mengisi Ramadan adalah doa dan zikir. Khalas? Paham? Sini. Zikirnya tadi apa? Tilawah Al-Quran. Silakan. Tilawah, zikir tertinggi. Boleh istighfar, boleh Allahu Akbar, apapun zikir yang antum suka silakan. Baca. Itu tugas kita. Tugas kita zikir. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Baihaqi, "Falyuhafiz kullu rajulin fi lailihi wa naharihi juz'ahu." Artinya setiap orang agar menjaga juznya di siang dan malam hari. Apa itu artinya? Jaga juz antum siang dan malam. Apa artinya? Itu pesan Ibnu Mas'ud. Apa artinya? Jaga juz antum siang dan malam, bukan es jus, bukan. Artinya apa? Juz. Ya, jaga juz antum siang dan malam. Kata siapa? Naam, siang dan malam. Khususnya di Ramadan. Artinya itu zikirnya silakan. Al-Quran. Doanya masing-masing. Baik, sekarang doa. Jadi kita bisa mengisi doa. Doa itu banyak caranya. Doa yang sempurna, antum dalam keadaan sendiri, menangis, menyesal, itu yang terbaik. Tapi bisa doa itu alhamdulillah dengan cara yang sangat mudah. Sambil kita nyupir, berdoa, hati berketuk, ya Allah, hajatnya banyak kita, sehatkan, berikan anak-anak kami tempat sekolah yang terbaik, jagalah mereka dari maksiat, tumbuh kembangkan mereka dengan tumbuh kembang yang baik. Banyaklah pokoknya doa, hajat akhirat, hajat dunia. Lagi sambil menyupir silahkan. Ibu-ibu sambil masak, silakan. Dokter, ada dokter sini. Sambil mau operasi, doa. Bapak-bapak yang jualan sambil dorong gerobak, doa. Yang gojek sambil gojek, kagak datang penumpang, antum doa. Doa Ramadan, mustajab insya Allah. Tapi syarat mustajab itu banyak tentunya. Di antara syarat kata Nabi SAW, la tastajil. Jangan cepat, minta cepat mustajab. Jangan minta cepat dikabulkan. Enggak. La tastajil. Allah enggak suka ketika ada seorang hamba mengatakan, qad da'autu. Ya, aku sudah berdoa belum dikabulkan. Allah enggak suka itu. Maka silakan berdoa, tapi jangan mengatakan aku sudah berdoa. La. Jangan pernah katakan itu. Allah punya hak menentukan kapan akan mustajab. Maka berdoalah. Dan doa itu adalah ciri kebutuhan seorang hamba kepada penciptanya. Ciri kefakiran kita kepada Allah, yaitu dengan doa. Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, salullaha kulla syai'. Mintalah kepada Allah seapapun yang kalian minta. Mintalah sebanyak-banyaknya. Hatta shis'a, sampai tali sendal yang putus. Kalau Bapak tali sendal putus, Pak, apa yang Bapak lakukan? Sol pakuk. Buang sol pakuk. Kita nggak pernah berdoa ketika sendal putus. Ternyata Aisyah menyarankan itu. Anas ibnu Malik menyarankan itu. Al-Bannani adalah seorang tabi'in, menyarankan itu.
Kata Anas Ibnu Malik, kata Al-Bannani juga dalam riwayat Baihaqi sama disebutkan di situ dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan di situ begini. Salullaha, mintalah kepada Allah. Hajatakum kullaha, seluruh hajatmu. Hatta milha fi ajinikum, sampai minta garam untuk adonanmu. Atau aw'il fasyatiha, atau iketan tali untuk narik kambing. Ini menunjukkan ajaran kita adalah menjadikan Allah tempat bergantung dalam masalah kecil dan besar. Di sini siapa yang terlalu mengedepankan ikhtiar, Anda sampaikan, ikhtiar itu silahkan. Tapi kalau dibandingkan mana harus antum perbanyak, doa atau ikhtiar? Doa. Doa nomor satu. Doa itu segala-galanya. Allah kasih terkadang tanpa ikhtiar. Atau mungkin belum pernah merasakan betapa banyak Allah kasih kepada hamba tanpa ikhtiar. Contoh gini, ada namanya, sedikit lagi, ada namanya sahabat Nabi Abdullah Zubair ibn Awwam. Zubair punya hutang, jumlah hutangnya itu 2 juta dinar. 2 juta dinar itu kurang lebih 8 triliun 800 miliar. Itu dalam hadis, kalau nggak percaya ada di hadis. Anda baca hadis itu. Beliau dalam hadis Muslim, sahih hadisnya. Beliau berpesan kepada anaknya, wahai anakku, aku mau perang, kemungkinan mati, syahid. Tolong bayar hutangku. Kalau tidak sampai bisa terbayar, jual semua rumah-rumah yang ada. Istrinya 4, anaknya 18. Rumahnya ada di Mesir, ada di Irak, ada di Madinah. Mantap pokoknya. Tapi hutangnya gede. Tolong bayar semua hutangku, jual. Kalau tidak nih, lihat. Kalau tidak bisa terbayar, jangan minta tolong sama manusia. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pesan terakhir. Meninggal beliau. Yang kedua, Nabi SAW masuk masjid. Di masjid ada namanya Abu Umamah, sahabat Nabi. Sedang sedih gitu, nangis. Kata Nabi, kenapa? Kata Abu Umamah, saya kelilit hutang. Kalau kita, Pak, kelilit hutang berapa? 10 juta. Ini pakai dulu. Ini bukan hutang, ini masker. Pakai dulu. Itu kalau kita. Tapi Nabi nggak gitu ternyata. Wahai Abu Umamah, baca doa ini dalam salatmu, yakni baca doa, insyaallah engkau akan lepas dari hutang. Nggak dikasih pinjaman, bukan. Ini ana cerita ingin ngasih paham ke antum, ke ana sekalian. Doa itu dahsyat. Nah, itu baru judulnya. Dahsyatnya doa. Doa itu dahsyat. Akhirnya Abu Umamah menerima doa itu. Doanya antum mungkin hafal. A'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku mohon jauhkan dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Wallahi selesai dengan doa. Yani Allah Azza wa Jalla, muamalah dengan Allah sahal, gampang. Bil yaqin. Doalah kepada Allah, ud'ullaha, kata Nabi, ud'ullaha, doalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kalian yakin Allah akan membantu kalian. Itu poinnya di situ. Dan terakhir Anda sampaikan pesan dari Sufyan ibnu Uyainah, seorang ahli tabi'in di Makkah di zaman itu, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pesan, janganlah maksiat yang kalian lakukan membuat kalian malu meminta kepada Allah. Paham? Ana malu, ana banyak dosa. Ana datang ke syekh, ke ustaz biar didoain. La. La yamna'anna ahadukum ad-du'a mimma ya'lamu fi nafsi. Janganlah dia itu tidak berdoa sebab dia itu merasa malu dengan dirinya yang penuh maksiat, malu kepada Allah, sehingga dia kayaknya kalau minta ghair mustajab, enggak mustajab. Kata Sufyan, enggak, jangan begitu. Karena Allah pernah mengabulkan doa syaitan, makhluk yang dilaknat. Syaitan dilaknat, tapi pernah dikabulkan. Satu aja dikabulkan, yaitu minta diakhirkan hidupnya sampai, dan itu ada di Quran itu. Enggak ngarang itu, beliau ada di Quran. Qala anzirni ila yaumi yub'atsuni. Allah beri saya tangguh si iblis saja. Iblis panjang umurnya sampai kiamat. Yang lainnya enggak, jin yang lain enggak, si iblis saja. Tangguhkan sampai hari kiamat, kata Allah, innaka minal munzirin. Tayyib, diijabah. Yakni kata Sufyan,
setan aja sempat pernah diijabah. Antum bukan setan. Kita bukan setan. Maka jangan sempat kemaksiatan yang silang, kurang dekat dengan Allah menyebabkan kita lemah berdoa. Doalah, wabil khusus Ramadan, pagi, siang, sore, doa. Jangan mikirin makan mulu. Fahimna? Oke? Sepakat ya? Baik, demikian wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Mohon maaf, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.